Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang sel elektrokimia. Ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana cara menghitung S sel. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menuliskan reaksi elektroda. Yang ketiga adalah bagaimana cara menuliskan reaksi selnya. Yang keempat adalah bagaimana cara menuliskan notasi sel atau diagram selnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyusun rangkaian selnya. Nah, kita akan membahas 5 hal ini dalam pembahasan soal berikut ya. Jadi kita akan langsung mempraktekkan dengan membahas satu soal berikut ini ya. Ditentukan dua elektroda sebagai berikut, yaitu Ag dengan elektroda sebesar positif 0,80 volt, Mg dengan elektroda sebesar minus 2,37 volt. Yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan S sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda itu. Yang B, tuliskan reaksi elektrodanya. Yang C, tuliskan reaksi selnya. Yang D, tuliskan notasi sel atau diagram selnya. Dan yang ke E adalah susunlah rangkaian selnya. Oke, kita akan langsung membahas soal ini mulai dari yang A ya. Jadi untuk menghitung S sel itu kita gunakan rumus E positif dikurangi E yang negatif. Di sini kita bisa melihat dari nilai E-nya. Jadi ini adalah yang positif ya, ini yang negatif. Ya sudah, kita tinggal mengurangi saja. Untuk yang positif adalah 0,80 dikurangi minus 2,37. Min ketemu min jadi positif ya. Berarti ini 0,8 ditambah 2,37 berarti 3,17 volt ya. Oke, berikutnya kita masuk soal yang B. Yang B adalah tuliskan reaksi elektrodenya. Nah, sebelum membahas soal ini saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya dalam rangkaian sel ini ada dua kutub ya, ada anoda, ada katoda, ada kutub positif, ada yang negatif, ada yang mengalami reaksi reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Nah, terkadang siswa itu merasa kesulitan untuk membedakan hal-hal tersebut ya. Nah, supaya gampang di sini saya kasih singkatan yaitu KPR ano. KPR itu istilah perbankan bagi orang-orang yang sedang kredit rumah ya. Jadi kredit pemilikan rumah. Ano ini anggaplah nama orangnya yang sedang kredit rumah ya. Jadi ini saya singkat KPR-nya Pak Ano. Di mana K itu adalah katoda, P itu adalah positif, dan R itu adalah reduksi, A itu adalah anoda, N itu adalah negatif, sedangkan O adalah oksidasi. Nah, dari sini kita bisa melihat E-nya yang positif adalah Ag ya. Berarti ini adalah kelompok KPR yaitu katode positif reduksi. Karena ini E-nya negatif, maka ini adalah kelompok ano yaitu anoda, negatif, dan oksidasi. Oke, kita tulis dulu anoda dulu ya. Kemudian katode. Ingat anoda ini mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi ingat, oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Jadi jika ada reaksi oksidasi, maka cara penulisannya adalah E-nya harus di sebelah kanan ya. Jadi E-nya harus di sebelah kanan. Oke, kita lihat yang mengalami oksidasi adalah Mg ya. Di sini Mg, E-nya atau elektronnya ini tertulis di sebelah kiri, padahal ini harus ditulis sebelah kanan. Maka untuk menuliskannya kita balik reaksinya menjadi seperti ini, yaitu Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Anda tinggal membalik saja ya. Kemudian untuk katode, dia adalah mengalami reduksi. Katodenya adalah yang positif ini ya, berarti Ag. Kalau dia mengalami reaksi reduksi, E-nya ini harus di kiri. Lah ini sudah di kiri ya sudah, Anda tinggal menulis saja, yaitu Ag+ ditambah 1 elektron menjadi Ag. Jadi supaya cepat untuk anoda, Anda tinggal membalik aja, yang E-nya yang berharga negatif Anda tinggal balik, sedangkan katoda adalah E-nya yang positif, Anda tuliskan tetap ya. Oke, lanjut ke soal yang C, yaitu tuliskan reaksi selnya. Jadi untuk menjawab soal yang C ya, ini hubungannya dengan soal yang B. Jadi soal yang B kita tulis lagi ya. Kita tulis beserta nilai E-nya. Jadi di sini kita hanya menyamakan elektronnya saja ya. Di sini elektronnya ada 2, di sini 1. Ya sudah, kita samakan dulu dengan cara mengalihkan silang ya. Jadi yang 1 elektron ini kita kalikan dengan yang atas, yang 2 elektron kita kalikan dengan yang bawah.
Karena ini dikalikan 1 berarti untuk reaksi pada anoda tetap ya. Kemudian karena ini dikalikan 2 ya sudah, ini kalikan 2 saja menjadi seperti ini. Dan ingat kalau dikalikan 2 E-nya atau nilai E selnya ini jangan dikalikan 2 ya, jadi tetap 0,8. Dan yang perlu saya sampaikan juga untuk reaksi yang dibalik, kan Mg ya. Ini kan E-nya negatif. Nah, kalau dibalik maka reaksinya menjadi positif. Dan kebalikannya nanti kalau misalkan ini bernilai positif dibalik maka E-nya menjadi negatif gitu ya. Oke, berarti selanjutnya kita tinggal notal aja. Jadi pada reaksi pada anoda terjadi pelepasan elektron. Elektron ini kemudian diserap oleh Ag plus menjadi Ag ini ya. Berarti pada dasarnya reaksi E-nya ini hilang ya, seperti ini. Ya sudah, kita tinggal menulis saja reaksi selnya, berarti Mg yang kiri ini Anda total aja, Mg ditambah 2Ag plus menjadi Mg2 plus 2Ag seperti ini. Nah, E-nya Anda tinggal menjumlah saja ini. Jadi kalau kita jumlah jawabannya adalah 3,17 volt sama dengan jawaban yang A tadi ya. Oke, lanjut soal yang D, tuliskan notasi sel atau diagram selnya. Oke, kita tulis lagi reaksi anoda sama katodenya. Untuk menulis notasi sel, rumusnya adalah anoda dulu, strip 2, kemudian katode. Yang anoda adalah Mg menjadi Mg2+, yang katode adalah Ag plus menjadi Ag. Ya sudah, kita tulis di sini Mg menjadi Mg2+, Ag plus menjadi Ag. Nah, seperti ini ya. Ingat bahwasanya yang ion harus berada di tengah. Oke, berikutnya soal yang E, yaitu susunlah rangkaian selnya. Nah, dalam menyusun rangkaian sel ini kita butuh mana anoda mana katode ya. Tetap kita pakai jawaban yang tadi. Oke, kita gambar diagram selnya seperti ini. Anda gambar aja 2 tabung seperti ini ya. Kemudian Anda bikin 2 elektroda seperti ini, terus Anda hubungkan kabel ini Anda hubungkan dengan voltmeter, terus Anda bikin jembatan garam seperti ini ya. Nah, ini adalah rangkaian dasarnya. Kemudian kita akan tentukan mana anoda dan katode. Karena arah listriknya dari kiri ke kanan, berarti ini adalah bagian anoda. Anoda itu adalah bagian yang melepas elektron ya. Berarti ini adalah anodanya, yaitu terbuat dari logam Mg, magnesium. Otomatis ini adalah katodenya, yaitu terbuat dari bahan perak. Untuk larutannya biasanya menggunakan Mg, nama anodanya ini ya, yaitu Mg SO4, sedangkan untuk larutan yang sebelah sini menggunakan nama katodenya yaitu Ag2SO4. Nah, ini adalah bagaimana cara menyusun rangkaian selnya seperti ini ya. Nah, untuk jembatan garamnya Anda bisa bebas, Anda bisa menggunakan NaNO3 atau KNO3 atau yang lain, terserah, pokoknya garam ya. Oke, ini adalah video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.